Shalom Bapak Ibu, kita di 5 menit penuh harapan, kita terus melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim, sekarang masuk kepada Hakim yang ke-9, Hakim Ebzan. Saya ingin bacakan ayatnya Bapak Ibu, namun sebelumnya perhatikanlah Hakim Yefta itu 7 tahun memerintah Bapak Ibu. Maksudnya 6 tahun Bapak Ibu, Yefta 6 tahun. Hakim Ebzan yang kita akan lihat lebih lanjut ini 7 tahun, lalu kemudian setelah itu ada Elon, Hakim Elon itu 10 tahun, lalu ada Abdon itu 8 tahun. Mereka ini satu masa, tahunnya tumpang tindih, bersamaan keempat hakim ini, tapi wilayahnya berbeda-beda dan tumpang tindih tahun mereka Bapak Ibu ya. Mereka cukup singkat-singkat. Sekarang kita akan lihat kepada hakim yang ke-9 yaitu Ebzan, yang sejaman dengan Yefta, Elon, dan Abdon. Ebzan itu 7 tahun, Bapak Ibu, memerintah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Bethlehem. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu, Hakim-Hakim 12. Ayat 8, sesudah dia maka Ebzan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Bapak Ibu, cukup menarik cerita yang ditulis oleh sang narator ya, kitab Hakim-Hakim, tentang Hakim Ebzan ini. Singkat saja masa pemerintahannya, 7 tahun. Lalu diceritakan kemudian dia mati dan dikuburkan di Bethlehem. Tapi dalam cerita yang singkat, durasi yang pendek itu Bapak Ibu, sang narator menceritakan bagaimana hakim ini punya 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Jadi anaknya ada 60. Kalau begitu kemungkinan besar dia punya banyak istri. Itu sudah pasti Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau istri satu saja punya anak 60, mati itu perempuan. Jadi sudah pasti dia punya banyak istri Bapak Ibu. Yang cukup menarik, anak laki-lakinya itu Bapak Ibu dikawinkan dengan dia mencari perempuan 30 perempuan di luar kaumnya. Ini agak unik karena biasa mereka dalam kaumnya saja ya. Ini dari keluar kaumnya. Lalu kemudian anak perempuannya dia carikan laki-laki juga dari luar kaumnya untuk ke 30 anak perempuan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau dia memerintah selama 7 tahun. Anaknya ada 60 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, sepanjang tahun, sekurang-kurangnya dia menikahkan anak 8 sampai 9 barangkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dia melakukan upacara perkawinan untuk anak-anaknya Bapak Ibu. Bukankah ini sesuatu yang berlebihan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Banyak anaknya, laki-laki maupun perempuan. Dia hanya fokus untuk menikahkan anak-anaknya sepanjang 7 tahun pemerintahannya, hanya fokus kepada situ saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang kita bisa renungkan maksud dari narator menceritakan bagian ini? Kita melihat tidak ada satupun cerita tentang hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Kita tidak melihat tentang hal pertempuran. Kita tidak melihat hal tentang penyembahan kepada Allah. Sama sekali, kita cuma disodorkan cerita tentang kawin-mawin. Punya 60 anak, dia sibuk untuk mengawinkan anak-anaknya ini. Bapak Ibu, sungguh kehidupan yang sangat selfish. Hanya berpikir tentang keluarganya sendiri. Seorang hakim diangkat oleh Allah menjadi hakim bagi Israel, Bapak Ibu. Tetapi hanya pesta yang dia lakukan. 8 sampai 9 pesta dia lakukan setiap tahun demi untuk mengawinkan anak-anaknya. Jika demikian sibuknya Bapak Ibu, kalau 8 sampai 9 pesta sepanjang tahun Bapak Ibu, jadi setiap bulan dia hanya persiapan untuk perkawinan, anaknya persiapan untuk perkawinan anaknya. Saya tidak tahu bagaimana hidup model seperti ini. Tapi yang mau sang narator beritahu kepada kita itu jelas Bapak Ibu. Mereka sungguh-sungguh mengabaikan hal-hal rohani, bahkan hal-hal tentang Allah. Mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri. Bapak Ibu, ayo kita melihat kepada kitab sejarah ini kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah diri kita menjadi Tuhan atas kita? Apakah kita pikir diri kita menjadi raja bagi kita? Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Setiap kita bukan menjadi raja bagi diri kita lagi.
kita adalah budak dari Kristus. Karena itu, ayo kita perhatikan bersama-sama melalui kitab Hakim-Hakim tentang secara khusus Hakim Ebzan ini kita belajar bagaimana orang ini sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan perkawinannya, sampai tidak ada hal rohani yang dicatat oleh sang narator. Mari kita memikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.